Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahr Ramadan alladhi unzila bihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa menghambakan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka yang pantas untuk selalu kita ucapkan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim senantiasa kita peruntutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat Islam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Insyaallah pada malam ke-26 Ramadan ini, judul ceramah yang saya akan sampaikan adalah orang yang dirindukan oleh surga. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Namun sebelum saya mengupas tuntas tentang siapa saja yang dirindukan oleh surga, pada malam ke-26 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Pahala yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-26 Ramadan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pahala seperti melakukan ibadah selama 40 tahun. Jadi cuma kita melakukan ibadah di malam 26 Ramadan, tapi pahala yang diberikan kepada kita khusus yang melaksanakan salat tarawih adalah sama melaksanakan ibadah selama 40 tahun lamanya. Begitu juga malam 27 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Pahala yang diberikan kepada kita yang melaksanakan insyaallah besok malam 27 Ramadan akan diberikan pahala akan melewati titiak siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28 Ramadan, Allah akan memberikan pahala kepada kita, diangkat derajat kita 1000 derajat. Berapa itu 1000 derajat? Kalau di Indonesia ini pangkat yang tertinggi adalah 4 bintang. Ini 1000 bintang diberikan kepada orang yang melaksanakan ibadah tarawih pada malam ke-28 Ramadan. Jadi tambah mau habis Ramadan, tambah tinggi nilai pahalanya, tapi mau juga habis jamaahnya. Pada malam ke-29 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Diberikan pahala seperti orang yang melakukan haji mabrur 1000 haji. Belum kita melaksanakan haji, tapi pahala haji diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam ke-29 Ramadan. Wal haji mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Dan akhir Ramadan, 30 Ramadan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, itkun minan nar, terbebas dari api neraka, dan diberikan makanan yang tidak pernah dinikmati di dunia, dan ketika kita makan tidak akan pernah lapar, dan ketika kita minum tidak akan pernah haus. Itulah yang diberikan pahala yang dapat sampai ke finish.
Jemaah tari yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali dari orang yang dirindukan oleh surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Siapakah 4 golongan manusia itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita ditanya rindu surga, semua umat merindukan surga, tetapi belum tentu surga merindukan kita. Ini surga yang merindukan kita. Apa syarat yang harus dilakukan sehingga kita dirindukan oleh surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang mana kita dikatakan gemar membaca ayat suci Al-Quran? Bukan nanti bulan suci Ramadan kita hatamkan Al-Quran sampai berulang kali, tetapi setelah selesai Ramadan tidak pernah lagi membuka Quran. Bukan itu yang dimaksudkan. Gemar membaca ayat suci Al-Quran, walaupun satu ayat, tapi rutinitas dalam keseharian kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran, maka itulah dikatakan gemar membaca ayat suci Al-Quran. Baik mempelajari tentang makhraj hurufnya, tajwidnya, melakukan Al-Quran, mempelajari terjemahannya, mempelajari tafsirnya, mempelajari asbabul nusulnya. Itu yang dimaksudkan mempelajari Al-Quran. Kita harus tahu bahwa Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Berapa huruf dari 6.666 ayat? Oleh Imam Syafi'i menghitung huruf yang ada di dalam Al-Quran 1.027.000 huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, sama kita membaca 1.027.000 huruf. Berapa satu huruf pahala yang Allah berikan kepada kita? Kalau di bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca di bulan suci Ramadan itu 70 pahala. Kalau di luar bulan suci Ramadan, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran 10 pahala. Kita berhitung sendiri berapa kalau 1.027.000 kali 70. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Belum lahir komputer, belum lahir kalkulator, Imam Syafi'i sudah memberikan perhitungan kepada kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang harus kita pahami di dalam Al-Quran, apa isinya Al-Quran? Ada 5 isi pokok di dalam Al-Quran. Pertama, mengajarkan tentang akidah, ketauhidan. Ayat pertama turun mengajarkan tentang ketauhidan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bismi rabbika, itulah ketauhidan, akidah. Apalagi yang kedua, mengajarkan tentang akhlak. Yang ketiga, mengajarkan tentang ibadah. Yang keempat, mengajarkan tentang hukum-hukum, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah. Dan yang kelima adalah mengajarkan tentang sejarah. Jadi isi Al-Quran ada sejarah. Kita tahu tentang Nabi Adam, nabi-nabi terdahulu, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Ada Yahudi, Nasrani dan Majusi, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita kenal Fir'aun, Nabi Musa, itu semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah garis pokok tentang talil Quran. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafisul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya. Di bulan suci Ramadan, orang yang menjaga lisannya itu dinilai tasbih. Tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah, naumu shaimu ibadah. Tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah. Diamnya orang berpuasa dinilai tasbih. Jadi sama kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat di bulan suci Ramadan, sama kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasilah bibir kita dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran,
banyak berselawat di bulan suci Ramadan. Itulah yang dikatakan wa hafizul lisan. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mitmul ji'an, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang membawa ala kadarnya di masjid ini dan makan orang yang berpuasa untuk dipakai berbuka, itu dirindukan oleh surga. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Disitulah Allah memerintahkan merasa bangga kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil semua malaikat, wahai para malaikatku, lihatlah kepada hambaku betapa taatnya kepadaku. Ada makanan dan minuman di depannya dia, tapi dia tidak berani menyentuh sebelum waktu berbuka. Disitulah kebanggaan Allah terhadap hamba-hamba Allah yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tidak ada yang berani mencoba-coba ketika belum sampai waktu berbuka. Disitulah Allah berteriak kepada para malaikatnya. Yang keempat yang dirindukan oleh surga, was-shaimu fi syahr Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kenapa bulan suci Ramadan ramai masjid kita? Karena ada pahala yang dilipat gandakan, tidak sama pada hari-hari yang lain. Bahkan ada di bulan suci Ramadan dijanjikan oleh Allah, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita mengerjakan yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mengerjakan 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita 70 tahun masih ada bonus kita. 80 tahun masih ada bonus kita. Rata-rata kita umatnya Rasulullah 60 sampai 70. Jadi kalau sudah umur 60 sampai 70, disitulah banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau ada lewat dari itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka selalu bersiap diri menghadapi yang namanya maut. Kita melakukan suatu kesalahan, kehilapan di 11 bulan di luar bulan Ramadan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Baru memasuki bulan suci Ramadan, Allah sudah memberikan jaminan. Apa jaminan Allah dan Rasul? Man fariya bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadin ala niran. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jaminan yang kedua yang diberikan orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jaminan yang ketiga, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mendirikan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Sungguh beruntung kita yang mendapatkan bulan suci Ramadan, diberikan jaminan dihapus segala dosa-dosa kita. Hanya dua yang tidak dihapus di bulan suci Ramadan: dosa syirik kepada Allah dan dosa kepada kedua orang tua kita. Kalau kita dosa syirik memperduakan Allah, maka tidak ada maaf sebelum kita taubatan nasuha, maka kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, tidak ada maaf bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita pernah menyakiti kedua orang tua kita, karena ridha wa fil rida walidai. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Walaupun kita ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli Quran, ahli zikir, ahli salawat, tapi dosa kepada kedua orang tuanya, apa kata Rasulullah? Saya tidak akan memberikan syafaatku kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Allah tidak akan memberikan surga tempatnya. Jangankan surga, baunya saja surga tidak akan dicium. Bagaimana Alqamah, sahabatnya Rasulullah, hafiz Quran, banyak hadis yang dihafal, mendengarkan langsung dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa ketika menghadapi sakaratil maut tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena pernah menyakiti
ibunya. Maka marilah kita sebelum yang masih hidup orang tuanya, marilah kita datang kepada orang, kembali kepada orang tua dan untuk mohon. Dan yang tidak ada, sudah tidak ada orang tuanya, kita doakan dan kita perbaiki hubungan kepada saudara atau om kita atau tante kita. Itulah sebagai pengganti kedua orang tua kita. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.